Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita mau mulai ibadah kita. Dan ini adalah awal bulan. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini dan kita boleh masuk di awal bulan Juli ini. Ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Yeremia pasal 50 ayat 30 sampai ayat 38. Yeremia 50 ayat 30 sampai yang ke-38. Saya akan membaca ayat yang 30, nanti jemaat membaca ayat 31 dan seterusnya. Sebab itu teruna-turunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Bersama-sama ayat 38. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih berdiri dan kita akan masuk dalam foto. Hidup Jemaat 379. Bahkan bisa
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur boleh beribadah kepada Allah yang hidup, baik kami yang ada di gedung gereja saat ini dan jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana kami dapat bersama-sama beribadah. Mereka mengikuti melalui live Facebook dan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kami, sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sekali lagi jemaat, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, Salam. Puji Tuhan. Sukacita yang besar di awal bulan, biasanya semua wajah berseri-seri. Tetapi kita tidak terpengaruh ya, baik awal bulan, pertengahan maupun akhir bulan, kita tetap bersukacita. Amin. Kita tidak perlu takut walaupun saat ini kabar menyatakan bahwa COVID semakin meningkat dan di mana-mana memang rumah sakit penuh. Kita tidak perlu takut dan khawatir karena itu akan membuat imun kita lemah. Kita hanya tetap mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan terutama kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Amin. Jadi selama ibadah kita tetap memakai masker. Masker tidak diperkenankan dilepas atau diturunkan karena penularannya yang sekarang ini itu sangat cepat sekali. Jadi kita antisipasi bersama-sama ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Dan kita akan terus memuji Tuhan supaya imun kita naik dan kita kuat dalam menghadapi segala tantangan. Kita tidak henti-hentinya untuk memuji Tuhan. Bahkan dikatakan langit dan bumi itu memuji Tuhan. Tidak terkecuali, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus terus memuji Tuhan. Katakan sampai kanan dan kiri, kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya.
masalah itu terlepas. Angkat tangan. Saya yakin dan percaya bahwa di sini semuanya bebannya sudah terlepas. Untuk kita jangan ragu-ragu kita memuji Tuhan. Jangan kita hanya berdiam diri. Karena kalau kita hanya berdiam diri, masalah itu masih mutar-mutar di dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Dan itu membuat imun kita turun. Kalau ada penyakit, apapun penyakit itu cepat sekali menyerang tubuh kita. Tetapi pada saat kita bersukacita, karena ada ujian, hati yang gembira adalah obat yang maju. Nah, ketika kita bersukacita, maka setiap penyakit kelemahan itu lenyap dan hilang. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Nanti setiap kata-kata ku puji itu perempuan atau wanita, ku sembah laki-laki. Coba. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu dan oleh karena kasih-Mu. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seperti pun ya Tuhan. Hanya terkadang kami yang meninggalkan Engkau. Hanya terkadang kami yang tidak percaya akan Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mohon, beri pengampunan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau terus memberkati kami. Engkau menyediakan makanan dan minuman bagi kami ya Tuhan. Dan pada saat ini pun sebagai ungkapan rasa syukur kami di hadirat-Mu, kami membawa korban-korban syukur kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap korban syukur yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Baik itu berupa perpuluhan, persembahan kolekta, persembahan misi, pembangunan, ucapan syukur, bahkan seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu, baik yang ada dalam gedung gereja ini, maupun yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini.
Bagi yang sakit Tuhan, pulihkan mereka. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka yang saat ini sedang bergumul tentang ekonomi. Buka jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka, rencana-rencana mereka di dalam pengudusan rumah tangga. Tuhan berkati. Berkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga situasi negeri ini ya Tuhan, dan secara khusus Pulau Bali ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati setiap pemimpin kami. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus perekonomian di Bali ini ya Tuhan. Bapa, kami terus memohon dan berseru kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Penuhi kami Tuhan dengan hadir-Mu. Karena inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu selalu. Bawalah kami mendekat, agar kami tenang di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
berdasarkan kami ya Tuhan. Tak satu hal, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami berlindung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjaga-jaga dan kita terus mau berlindung pada sabda Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar walaupun kabar itu menggetarkan hati kita. Mari pada saat ini terus kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, tempat kami berlindung, tempat kami mengadu, di mana kami bersandar kepada Tuhan, maka kami akan merasakan damai sejahtera. Walaupun ada banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi, keadaan zaman yang semakin mengerikan, semakin menggemparkan, berita-berita yang membawa kami kepada kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah, memiliki Bapa yang baik, yang selalu menyertai kami, yang melindungi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau dengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran ini. Dan semua kami diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Kami memohon berkat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya. Situasi yang kita alami memang bukan semakin mudah ya. Jadi secara khusus keadaan COVID ini, tadi pagi ya masih berupa pokok doa, ada hamba Tuhan, ya istri gembala juga hamba Tuhan ya. Jadi istri gembala di Bali ini
ya harus segera ya dibawa ke ruang ICU, tetapi persoalannya adalah ruang ICU di rumah sakit di Bali ini penuh. Ya, dan yang menyerang adalah penyakit sekarang ini, COVID. 2 anak mereka dan 1 pendeta, mereka isolasi mandiri, tetapi ibu pendeta harus dibawa ke rumah sakit. Dan setelah tadi ibadah, ya kita istirahat sebentar dan saya lihat setelah ada berita turut berduka cita, ya jadi sudah dipanggil Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kita harus terus menjaga. Ya kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita, sebab kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya akan tiba waktunya meninggalkan dunia. Ya tetapi oleh karena situasi yang ada, ya Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita dapat mengatur kehidupan kita. Ya, sekalipun kita sudah menjaga ya protokol kesehatan kita lakukan, tetapi tidak menjadi jaminan. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Mungkin juga ada yang divaksin, tapi vaksin bukan jaminan. Ada juga yang meninggal ya terpapar COVID padahal sudah divaksin. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu divaksin. Ya, apa yang bisa kita lakukan kita harus lakukan. Tetapi selebihnya Allah yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Allah yang mengerjakannya bagi kita. Tadi pagi, bangun pagi, setelah doa, lihat WA. Satu keluarga, teman kita, hamba Tuhan GKRI di Surabaya. Istri dan anak-anaknya 2 orang terpapar COVID. Kemudian dia cari obat yang jenis yang banyak dipakai itu yang memang bagus, habis. Ada teman kasih WA, tolong cari obat ini. Keluarga kami 2 minggu yang lalu terpapar COVID dan kami menggunakan obat ini. Kemudian dibalas, ya Pak Pendeta, sudah saya cari, habis. Berarti apa yang terjadi Bapak Ibu? Luar biasa peningkatannya, semua cari obat itu. Ya, ini keadaan yang kita hadapi, tetapi itu semua atas seizin Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Ya, tadi Bu Pendeta berkata begini, Pak Pendeta kalau khotbah biasanya saya buka, tapi jangan buka dulu, berarti tambahlah penderitaan saya. Ya, tetapi itu jauh lebih baik. Kalau saya masih bisa merasakan penderitaan, susahnya bernapas, itu jauh lebih baik ketimbang nggak bernapas lagi. Amin. Saudara susah bernapas hari ini karena ada masker, itu jauh lebih baik. Ya, daripada tidak bernapas lagi. Coba lihat kiri kanan. Saya yang bicara, Bapak Ibu hanya tunjuk aja. Ya, silakan tunjuk kiri kanan, saya akan bicara. Itu jauh lebih baik. Kasih tangan aja, itu jauh lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara tahu saya ini pakai masker ini berapa ya? Nah, saya buka sejenak biar kelihatan wajah gantengnya gitu loh. Masa dari tadi nggak lihat ya? Nah, ini 1. Ya, aman. Kalau kurang aman tambahin lagi. Ya, kalau nggak aman kasih lagi 1 lagi. Mau berapa? 6, 7, oke. Yang penting masih bernapas. Dan yang menarik adalah firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Situasi apapun kita alami, kita mau memuji Tuhan, dan manakala kita tidak bisa memuji Tuhan lagi, itu satu pertanda bahwa kita tidak bernapas lagi. Orang yang tidak bernapas tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi selagi kita bernapas, walaupun harus pakai masker, ada maksud Tuhan. Bukan berarti kita berhenti dalam segala kegiatan kita. Ya, Rasul Paulus satu ketika mengalami satu pergumulan antara kematian dan kehidupan. Dia tidak takut mati. Kalau mati adalah keuntungan katanya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Yesus. Tidak lagi penderitaan. Tenang, damai, pangkuan Bapak Abraham. Tetapi jikalau hidup adalah hidup yang menghasilkan buah, hidup yang berarti,
hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita dalam perjalanan hidup ini, di masa-masa sulit ini, jangan sampai kita hidup dalam keadaan hidup yang sia-sia, yang percuma. Jadi ada yang harus kita lakukan. Nah, tema kita hari ini adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ini berbicara tentang antara hamba dan Tuhan. Dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hal ini berbicara tentang kehidupan kita di hadapan Allah. Saudara melakukan yang benar, saudara menyembah Allah, saudara beribadah kepada Dia, saudara berbuat baik, mengasihi orang lain, ya itu memang seharusnya saudara lakukan. Jadi kita nggak bisa menuntut Tuhan, kami sudah melakukan semuanya, kami sudah melayani, kami sudah membantu orang lain, kami sudah bersedekah, kami lakukan hal yang baik. Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat bagi kami, kiranya Engkau mengucapkan terima kasih bagi kami. Tidak ada alasan kita untuk menuntut Allah. Mengapa? Kebenaran yang pertama dalam perjalanan hidup kita melalui firman ini mengingatkan kita, posisi kita, identitas diri kita adalah hamba. Kita adalah hambanya, hamba Allah, hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba. Kita adalah hamba. Ya, kita harus merendahkan diri di hadapannya. Tuhan kita adalah Bapa Allah yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah seorang hamba yang sudah bekerja di ladang, membajak seharian, bekerja capek, lelah, dia mengembalakan ternak tuannya, ya, dia rajin. Apakah ketika dia pulang kemudian dia menuntut supaya tuannya berterima kasih kepadanya? Dan adakah Tuhan itu berkata, oh hambaku, engkau setia, engkau melakukan segala sesuatunya, terima kasih ya sudah mengerjakannya? Tidak. Apa yang dikatakan oleh hambanya? Bukankah sebaliknya, ayat 8, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Siapa yang diutamakan oleh hamba? Hamba itu mengutamakan tuannya. Hamba itu mendengar tuannya. Hamba itu taat kepada tuannya. Hamba itu melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Hamba itu melakukan supaya dengan perbuatannya dia menyenangkan hati tuannya. Tuannya berkata, sediakan makanan. Wah, kalau hamba ini merasa capek, tentu dia akan berkata, tidak bisa Tuhan, saya sudah capek. Mestinya saya makan dulu, mestinya saya lakukan ini, mestinya saya santai dulu. Tetapi hamba itu tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena posisinya hamba. Dia wajib tunduk kepada tuannya. Bagaimana posisi hamba? Saudara yang terkasih dalam hamba. Apa itu hamba? Dalam bahasa Yunaninya doulos. Apa itu doulos? Budak yang tidak punya hak atas dirinya. Tuannya yang punya hak atas dia. Jadi kita ini budak. Jongos. Lebih keras lagi ya. Jongos. Pesuruh. Babu. Hatoban. Bahasa Batak itu. Hatoban. Hatoban itu aku suruh pokoknya nggak punya
power, nggak punya kekuatan dia. Pokoknya dia harus tunduk kepada tuannya. Nggak boleh macam-macam. Kaunan. Ya, Toraja nih kayaknya. Ya, ada saya baca. Ya, kaunan. Jadi dia keluarga budak, terus diwariskan budak. Jadi harus mengabdi kepada tuannya. Sama dengan di Sumba, hamba sahaya. Jadi keluarga ini terus punya anak cucu, dia menghamba kepada tuannya. Bahkan saya dengar, ya ada tuannya meninggal, maka budaknya, hambanya di luar situ ikut mati juga, ikut dikuburkan. Saking setianya, terikat dia kepada tuannya. Jadi hamba, budak, dulos, babu, pembantu, pelayan, hatoban, kaunan, majakin. Jadi ini orang-orang yang harus tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Nah, ternyata saudara dan saya adalah hamba Allah, budaknya Allah, hatobannya Allah, pembantunya Allah, pelayannya Allah. Jadi kita wajib menyenangkan hati Tuhan kita. Kita wajib taat kepadanya. Mengapa? Karena kita milik daripada Dia, daripada Tuhan itu. Hamba adalah milik tuannya. Nah, kepemilikan atas hamba bisa terjadi karena tuannya telah membelinya. Dulu ada penjualan budak-budak. Orang itu dijual. Ya, masuk di pasar budak. Maka ada seorang yang membelinya. Ketika orang itu dibeli, maka orang itu menjadi budak dari sang pembeli itu. Biasanya ya dilobangi telinganya. Ya, jadi kalau saudara lihat ada orang yang telinganya dilobangi, apalagi laki-laki, itu budak. Halo, enggak ya? Kalau zaman sekarang enggak ya? Itu seni kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu budak. Setelah dilobangi, maka dikasihlah tulisan kayak ya anting-anting dan ada tulisannya, dituliskan nama itu. Nah, nama yang tercatat di telinganya itu, di anting-antingnya itu menandakan bahwa itulah tuannya. Jadi dimiliki oleh sang tuan. Sudah dibeli. Orang lain tidak punya hak atas hamba itu. Yang punya hak atas hamba itu adalah sang pemilik. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara dan terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah dibeli, saudara dan saya sudah dibeli, harganya lunas. Ya, kita sudah dibeli oleh Bapa. Ya, dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Jadi, karena kita sudah dibeli, harganya lunas. Allah lah yang memiliki kita. Jadi kita menjadi hambanya Allah, hambanya Tuhan. Saudara dan saya hambanya Tuhan. Allah tukar waktu menebus kita, membeli kita, ya, dari hidup kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Ada darah Yesus yang tercurah. Itu sebabnya kita ini adalah hamba-hamba Allah, hambanya Allah, budaknya Allah, pelayannya Allah. Ya, jadi kita harus terus mengabdi kepada Dia. Seorang hamba haruslah menyembah tuannya. Seorang hamba haruslah menghamba, berserah sepenuhnya kepada tuannya. Kalau saudara dan saya adalah hamba Allah, karena Allah sudah membeli kita dan harganya lunas, maka Allah lah yang memiliki kita. Dan kita wajib taat kepada Dia, wajib tunduk kepadanya, wajib berserah kepadanya, wajib menyenangkan hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Allah. Amin. Saya akan bicara kamu hamba Allah, tapi Bapak Ibu tunjuk kiri kanan. Saya saja yang bicara. Bapak Ibu hanya mempraktekkan aja begini. Tapi saya yang bicara. Coba lihat kiri kanan, ikuti saya bicara, Bapak Ibu ikuti dengan gerakan. 1, 2, 3. Kamu hamba Allah. Ya, sekali lagi, kamu hamba Allah. Setuju? Setuju? Kita lihat, adakah Bapak Ibu Saudara hamba Allah? Ada 2 jenis hamba. Adakah kita hamba yang baik?
atau hamba yang jahat? Ya, adakah saudara hamba yang baik atau hamba yang jahat? Coba kita lihat perjalanan hidup kita. Hari lepas hari kita berkata kita sebagai hamba Allah karena kita milik Allah, karena kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, dan kita harus menghamba kepadanya. Tetapi selagi kita berkata kita adalah hamba Allah, kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, kemudian kita berkata bahwa kita adalah orang-orang Kristen, hamba-hamba Allah. Adakah kita sudah menjadi hamba yang baik? Atau kita masih menjadi hamba yang jahat? Siapakah dia hamba yang jahat? Hamba yang jahat adalah hamba yang tidak menyenangkan hati tuannya. Hamba yang jahat adalah hamba yang melawan tuannya, yang tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Ini hamba yang jahat. Satu ketika seorang tuan pergi dan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan 5 talenta, ada yang mendapatkan 2 talenta, ada yang mendapatkan 1 talenta. Setelah tuannya itu pulang dan coba menagih talenta-talenta itu, ternyata hamba yang punya talenta 1 menyimpan talenta itu, tidak dikerjakannya, tidak dikembangkannya, tidak dilakukan sesuatu. Dia hanya berdiam saja. Dia tidak bergerak, dia tidak taat, dia tidak punya usaha untuk menyenangkan hati tuannya. Kemudian ketika tuannya pulang dan menagih, dia kembalikan ini 1. Sang tuan berkata, "Hai hamba yang jahat dan malas, semestinya lah engkau mengembangkannya. Semestilah engkau melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan." Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu berarti kita jahat. Itu berarti kita malas. Itu berarti kita hamba yang tidak baik. Dan kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, melihat perjalanan hidup umat manusia saat ini, ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba, tetapi kelihatan jelas mereka hamba yang jahat. Loh, Pak Pendeta, kok bisa bicara begitu? Ya, mereka orang Kristen. Adakah mereka rajin beribadah? Adakah mereka mengutamakan Tuhan? Adakah mereka menyembah Allah? Adakah mereka melakukan yang baik? Faktanya tidak. Mereka masih melakukan yang jahat. Mereka tidak mau bertobat dari kehidupan yang lama itu. Mereka tetap melakukan hal yang jahat. Mereka tidak mau mengampuni. Ya, mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mereka adalah hamba Allah. Berarti itu hamba yang jahat. Ketika Tuhan itu pulang, kemudian hamba yang dapat 5 talenta berkata, "Tuhan, engkau berikan 5 talenta kepadaku, sekarang ini menjadi 10 talenta." Tuhan itu berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk, nikmati hidangan bersama dengan Tuhan." Kemudian yang datang 2 talenta, "Tuhan, ini talenta yang kau berikan, aku kembangkan, aku kelola, aku kerjakan. Sekarang jadi 4 talenta. Baik sekali engkau hambaku yang setia, mari masuk." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik yang memang semestinya harus kita lakukan, kita tidak perlu menuntut dia, menuntut Allah, meminta supaya Allah memberkati kita, meminta supaya ada upah. Kita tidak punya hak untuk menuntutnya. Kalau saudara melakukan hal yang benar, saudara taat, setia beribadah, menyembah dia, ya memuji dia, memang sepatutnya itu yang harus kita lakukan. Mari jadilah menjadi hamba-hamba yang baik, yang menyenangkan hati tuannya. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita menjadi hamba Allah yang baik. Kita sembah dia, kita agungkan dia, kita muliakan dia. Perintah-perintah Allah kita taati. Ketika Allah berkata kita harus mengasihi sesama manusia, mari kita mengasihi sesama manusia. Ketika ada larangan jangan mencuri, mari jangan mencuri. Mungkin ada dulu kebiasaan mencuri, stop mencuri. Jangan memfitnah.
Jangan menjadi saksi dusta. Ya, jangan berzina. Ya. Jangan marah. Jangan melakukan sesuatu yang jahat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ketika kita dengar perintah itu, larangan itu, sebagai hamba yang baik kita berkata, "Ya Tuhan, aku tidak akan mencuri lagi. Aku tidak akan berzina lagi Tuhan. Aku mau bertobat. Ya, aku tidak akan memfitnah lagi Tuhan." Terjadi perubahan dalam hidup kita. Akhirnya terlihat jelas bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang baik. Saya melihat Bapak Ibu, saudara di sini adalah hamba-hamba yang baik. Amin. Coba lihat kiri kanan dan tunduk-tunduk kepala saja. Itu artinya baik. Tetapi kalau ada yang ragu-ragu, teman itu nggak baik, gini aja. Oke, coba lihat kiri kanan, tunduk atau geleng-geleng kepala. Lihat, coba lihat kiri kanan. Kalau memang saudara lihat yang sebelah kiri kanan itu baik, gini aja. Kalau sepertinya jahat, gini aja. Tapi jangan lihat penampilan lo ya. Kadang-kadang casing itu ya menipu. Kita pikir dia baik, atau jahat. Kita pikir dia jahat, atau baik. Jadi jangan buru-buru menilai. Tapi yang ada di ruangan ini kalau saya sih baik-baik semua. Atau pura-pura baik. Atau kelihatan baik. Oh enggak, baik semua. Amin. Yang yakin dirinya baik angkat tangan. Loh, gak ada. Mana yang gak percaya diri ya? Yang yakin dirinya baik, hamba yang baik. 1, 2. Itu saja. Yang lain setengah baik, pura-pura baik, hampir baik. Ini susah bicara ya karena pakai masker ya. Saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika saudara sudah lakukan, saya lakukan, kita berkata, aku adalah hamba yang tak berguna. Aku sudah seharusnya melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Berbuat perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Kita adalah hamba-hamba Allah yang baik. Memang tidak sempurna, tetapi Tuhan akan menolong kita. Terjadi perubahan dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Senangkan hati Tuhan, senangkan Dia. Hamba yang baik menyenangkan hati Tuhannya. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhannya. Tidak ada protes. Ya, tidak ada perkataan tidak setuju. Ketika Tuhan perintahkan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, kita harus melakukan. Satu contoh, orang mulai menyakiti hati kita. Maunya kita balas. Maunya kita musuhi saja dia. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan membalas. Pembalasan adalah hak, kata Tuhan. Kita dengar suara Tuhan kita. Kita tadi udah marah. Darah sudah naik ke atas, ke ubun-ubun. Tapi dengar firman Tuhan. Tuhan bilang, pembalasan hakku. Baik Tuhan. Iya Tuhan. Aku tidak akan membalas. Amin. Haleluya, amin. Masih ada yang suka membalas? Tidak ya. Pembalasan haknya Allah. Kita perlu mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang menzalimi kita. Jadi dengar perintah Tuhan, setia kepada Tuhan kita. Kita tidak perlu menuntut. Bekerja keras tanpa pamrih, melayani tanpa pamrih. Ini adalah bagian hidup kita sebagai hamba-hamba Allah. Dengar suara Tuhan. Seorang hamba tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia dengar perintah daripada Tuannya. Anak-anak Tuhan, orang percaya, ya hamba-hamba Allah. Kalau kita berbicara tentang identitas diri kita, ya kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai sahabat Allah, tetapi kita juga sebagai hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang difirmankannya. Mulai pagi hari, ketika kita bangun, kita tahu kita hamba. Dan bersyukur kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Hari ini saya mau dengar suara-Mu. Saya mau membaca firman yang akan menuntun perjalanan kegiatan. Ya,
Datang kepada Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia, senangkanlah hati Tuhan. Hamba yang baik menyenangkan hati Tuhan, tetapi hamba yang jahat mendukakan hati tuannya, membuat tuannya sedih. Gambarannya sama seperti saudara dan saya, kita yang bekerja, ada pimpinan kita. Kalau pimpinan itu melihat kita rajin, karena memang sudah seharusnya kita lakukan, pimpinan kita akan senang, bangga. Ya, tanpa kita minta pun kalau ada berkat, dia berikan juga kepada kita berkat tambahan. Jadi jangan menuntut. Tetapi yang harus kita lakukan, kerjakan dengan baik. Tetapi hamba yang jahat, ketika Tuhan yang gak ada, dia tidak lakukan apa-apa. Ketika pimpinan ada, dia baru rajin. Tapi ketika pimpinan gak ada, santai-santai, tidak mengerjakan sesuatu. Itu hamba yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hamba dan memiliki Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yang membeli kita. Siapa dia? Allah, Bapa kita, Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang kedua adalah bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Allah sendiri. Adakah Ia berterima kasih kepada hamba itu? Adakah Tuhan harus berterima kasih kepada kita? Tidak. Ya. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Kalau saudara sudah melayani, kalau saudara sudah lakukan yang baik, saudara membantu orang, ya, saudara bersedekah, saudara melakukan banyak kali kegiatan yang baik, melayani, apakah Tuhan harus berkata terima kasih? Tidak. Kenapa? Karena memang itu sudah harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Namun ada waktunya. Ya, Allah juga memberkati kita. Ketika hamba itu pulang, bukankah Tuhan katakan, Tuhannya berkata, siapkan makanan bagiku, layani aku. Setelah selesai dilayani, Tuhannya berkata, silakan giliranmu makan dan minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana ada dua jenis hamba, demikian juga halnya dengan Tuhan. Ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Di muka bumi ini kita lihat, ada pimpinan yang baik, ada pimpinan yang jahat. Nah, berbicara tentang kehidupan kita secara rohani, ya ada Tuhan yang baik. Jelas Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita dan yang baik. Tapi ada juga Tuhan yang jahat, yang mungkin dulu kita tunduk kepadanya, menghamba kepadanya, yaitu Dia yang melakukan hal yang jahat, kuasa kegelapan, kuasa si jahat, iblis. Itu adalah Tuhan di bumi ini. Ada banyak orang menyembah Dia. Satu contoh begini, ada orang yang ingin kaya, tetapi kemudian menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Dia datang kepada kuasa kegelapan, dia sujud kepada kuasa kegelapan itu. Kemudian kuasa kegelapan itu betul memberikan berkat-berkat kepada dia, tetapi sesungguhnya ada harga yang harus dibayar, ada tumbalnya. Pak, kadang-kadang ada orang yang anaknya jadi tumbal, jadi korban. Kalau sudah tidak ada lagi, bisa dirinya sendiri. Jadi Tuhan ini jahat. Ya, Dia yang membuat manusia mulai mengalami kekacauan. Maka firman Tuhan katakan, ketika ada orang lain menjolimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, sebenarnya musuh kita bukan dia, tapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh, kuasa kegelapan yang menguasai orang itu. Kemudian orang itu dipakainya untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau dulu kita ada di situ, lihat, bukankah kita terus melakukan hal yang jahat? Kita suka marah, kita bisa pukul orang, kita benci orang, kita tidak mau mengampuni. Itu waktu kita menghambakan diri kepada kuasa kegelapan itu. Kita gampang sekali membalas. Waktu menghamba kepada kuasa kegelapan, dan pada akhirnya hanya akan menghancurkan. Jangan pernah menghamba kepada kuasa kegelapan. Jangan pernah menghamba kepada iblis. Jangan pernah menghamba kepada Lucifer. Jangan pernah menghamba kepada setan-setan. Jangan puja dia. Jangan agungkan dia. Jangan banggakan dia.
ada orang yang membanggakan setan. Ya, di pengalaman masa lalu ada teman-teman yang hebat, dipukul tidak ada apa-apanya, kebal karena ada ilmunya. Dia bangga. Sebenarnya yang dibanggakan siapa? Tuannya, yaitu iblis. Jangan pernah banggakan dia. Tetapi kita harus bangga kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita yang mengasihi kita. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang baik. Dialah Allah yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini selagi kita hidup, lakukan semua hanya untuk kemuliaan namanya. Jangan salah Tuhan. Amin. Waktu saya katakan jangan salah Tuhan, Bapak Ibu lihat kiri kanan dan gini aja. Oke, lihat kiri kanan, saya yang bicara. Nah, 1, 2, 3. Jangan salah Tuhan. Saudara tinggal ingatkan. Oke, sekali lagi saya bicara. 1, 2, 3. Jangan salah Tuhan. Oke. Ada kayaknya nggak berani, ntar saya dimarahin. Kalau masih dia keliru, nggak tahu Tuannya, sini agak keras, ekspresikan. Jadi saya agak keras ngomongnya, kan nggak boleh. Jangan salah Tuhan. Paham, Bapak Ibu, Saudara, paham? Berani tunjuk kiri kanan. Kira-kira begini, orang itu kayaknya mau salah Tuhan deh. Jadi kita ingatkan dia supaya jangan salah Tuhan. Jadi saya ngomongnya agak keras. Kan tadi kan jangan salah Tuhan. Ini agak keras. Jangan salah Tuhan. Oke, lihat kiri kanan dan ekspresikan. Saya mau bicara. 1, 2, 3. Jangan salah Tuhan. Orangnya lembut-lembut semua Bapak Ibu. Masa? Jangan salah Tuhan. Padahal jangan salah Tuhan. Enggak mungkin. Halo. Jangan salah Tuhan. Sudah kenal Tuhan kita? Kita menghamba kepadanya. Perhatikan Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kita perbuat mulai dari pikiran kita. Yang kita pikirkan ini adakah untuk Tuhan? Memuliakan nama Tuhan? Waktu kita bicara, apakah bicaranya kita, kata-kata kita, bahasa kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Ketika kita berbuat sesuatu, bertindak, adakah perbuatan kita ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Ini penting. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sungguh-sungguh, karena semua kita persembahkan untuk Tuhan kita. Perbuatan kita hanya untuk Tuhan. Dan ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tidak perlu kita tuntut. Sebagai hamba, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat kita. Bagi hamba-hamba yang baik, Tuhan akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Sabarlah, senanglah, nikmatilah berkat-berkat yang akan diberikan. Tetapi hamba yang jahat, ambil berkat itu dan dia campakkan dia, hamba yang jahat itu. Saudara, ada upah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara dan saya adalah hambanya Kristus. Tuhan kita Kristus. Kristus adalah Tuhan. Kamu adalah hambanya. Mari senangkan hati Kristus. Senangkan hati Yesus. Taatlah kepadanya. Lakukan apa yang dia perintahkan. Setialah sampai garis akhir. Jangan pindah kepada Tuhan yang lain. Jangan hanya karena masalah makan minum kita tinggalkan Tuhan kita. Kita beralih kepada Tuhan yang lain. Jangan hanya karena masalah-masalah sakit penyakit dan segala sesuatu yang terjadi saat ini.
Kita mulai mau pindah ke lain hati. Kita cari Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang baik sebaik daripada Kristus yang adalah Tuhan kita. Amin. Dialah Tuhan kita. Kita kenal Dia. Bahkan demi keselamatan kita, ya, Dia rela mati di kayu salib itu. Demi kehidupan yang kekal untuk kita, Dia rela mati, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah hamba-hambanya. Mari, jadilah hamba yang baik. Kita mau berkomitmen, saya adalah hamba Allah. Tuhan, saya mau menjadi hamba yang baik, tolonglah aku. Kita tahu jelas siapa Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan ada upah yang telah disediakan kepada setiap hamba-hambanya yang baik, yang setia. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Dia perhatikan kita, Dia lihat kita, dan diberikan juga penilaian kepada kita. Jerih lelah kita, tidak ada yang sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah, kita bersyukur kita sebagai hamba Allah. Jadilah hamba yang baik, yang menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan kita. Hati Tuhan kita yaitu hati Kristus. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kita sebagai hamba-hamba Allah. Saudara dan saya hamba Allah. Ingat selalu, hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhannya. Jadilah hamba yang baik. Kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita adalah hambanya, berarti kita harus mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, serahkan diri kepada Dia. Sembari kita mempersiapkan diri juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang akan menerima roti dan anggur adalah saudara yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau waktu kecil dibaptis, setelah besar di sini, atau setelah besar sudah dibaptis, saudara layak menerimanya. Dan rumah tangga sudah diberkati, sudah diteguhkan pernikahannya. Dan kalau ada dosa atau kesalahan, datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Kemudian saudara terimalah roti dan anggur yang sudah disediakan. Kita naikkan pujian ini. Petugas perjamuan kudus.
Ada ayat-ayat firman Tuhan kita sudah baca renungkan dan menerima kebenaran itu. Kita milik Kristus, menghambalah kepadanya. Kristus mengasihi kita, bahkan tubuhnya bercabik-cabik. Dia disiksa untuk keselamatan kita. Jangan ragu-ragu untuk menghamba kepadanya yang percaya. Makanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anggur di tangan kanan kita. Kita adalah milik Kristus. Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hambanya. Menghambalah kepadanya dalam segenap perjalanan hidup ini. Serahkan hidup kepadanya. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Yang percaya, minumlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, yang membasuh segala dosa dan kesalahan kami, yang memberikan keselamatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami adalah milik-Mu, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami mau menghamba kepada-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi hamba-hamba yang baik, yang menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
jemaat. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, saat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang pertama kali bersama-sama dengan kita beribadah, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus senantiasa